Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Reza Putra Motor. Oke teman-teman, kali ini ada penanganan di Blade. Bisa teman-teman lihat posisi pada motor Blade ini. Di bagian bodi masih lengkap, motor juga masih terlihat bagus dari luar. Cuman di bagian mesin ini sudah rungkat. Kita perlihatkan di bagian bak rengkes. Ini bisa teman-teman lihat di bagian bak rengkes ini sudah jebol di bautan pembuangan oli. Ini baut pembuangan oli. Ini kenapa bisa jebol, ini nggak tahu bagaimana caranya memasang, atau mungkin baut ini disenai atau pemaksaan dalam pemasangan sehingga baut ini bak rengkes bisa jebol. Ini penyebab utamanya kenapa motor ini rungkat, karena di bagian oli ini jika jebol sudah pasti oli habis. Ini kemarin ini dilem ya, ini dilem pakai lem steel oleh pemiliknya. Tapi walaupun dilem juga karena posisi panas, lem steel juga tidak mampu untuk menahan oli yang panas keluar lewat pembuangan. Jadi lama kelamaan olinya akan habis. Karena habisnya keringnya oli sehingga bagian mesin juga merembet ke part yang lain, termasuk di bagian blok. Karena keringnya oli maka bagian blok juga, bagian ring itu gores, jadi terpaksa juga dilemer atau dikolter bagian blok. Kemudian juga karena seringnya kering oli, kepanasan, jadi oli membasahi semua mesin, termasuk partnya juga ikut bocor bagian depan, dan juga bagian tengah juga ini berlumuran oli. Bagian spool semua basah karena oli itu kebocoran karena mesin kepanasan, kehabisan oli. Dan jika buat teman-teman, jika membuka bagian bak oli harap berhati-hati, karena cuman gara-gara oli bocor oli atau kering oli itu mengakibatkan fatal, karena yang lain juga ikut rusak termasuk pada motor ini. Contohnya cuman gara-gara oli akhirnya motor jadi turun mesin. Dan jika teman-teman mengganti oli harap berhati-hati, jangan sampai terjadi seperti ini. Ini sudah nggak masuk akal, kenapa kok bisa sampai pecah. Seandainya ini pecahnya karena batu atau tersandung kayu atau yang lainnya, ini di sini kan ini ada penahan. Fungsi dari bak rengkes di bagian tutup oli ini penahan, untuk menahan jika ada tumburan pada batu atau yang lainnya ke baut oli. Jika ada benturan pastinya yang ditumbur bagian penahan dulu, bukannya baut oli. Tapi ini penahannya juga masih bagus, cuman bagian oli sudah jebol. Ini karena kecerobohan kalau menurut saya, karena kecerobohan pemasangannya, entah digetok entah dipaksa. Waktu baut miring masih dipaksa bisa jadi jebol, dan juga digetok juga bisa jadi, sehingga jebol pada crankcase bagian kopling. Jadi buat teman-teman harap diperhatikan di bagian oli, jangan disepelekan. Jika mengganti oli, hati-hati dalam membuka dan memasang baut. Ini bisa jadi salah putar ketika ingin mengganti oli. Seharusnya membuka itu memutar ke kiri, namun ini dikencangkan ke kanan.
itu bisa jadi menyebabkan pecah pada bak crankcase, karena seharusnya dikendorkan, ini malah tambah dikencangkan. Seharusnya kan baut kencang, karena kita salah membuka jadi kita kencangkan kembali, bisa jadi down. Dan juga bisa jadi juga waktu penggantian oli, pemasangan baut kembali, itu keadaan posisi kita memasang miring, lalu kita paksakan saja menggunakan kunci, itu juga bisa penyebab kenapa bak crankcase ini pecah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi karena susah memasang kembali mur dari pembuangan oli ini, baut dari pembuangan oli ini, susahnya memasang, kemudian digetok, itu juga bisa terjadi. Makanya jika teman-teman mengganti oli kemudian mau menutup kembali bautnya, usahakan pakai tangan dulu. Ada kira-kira kemungkinan kalau sudah ringan baru kita gunakan kunci, setidaknya separuh sudah memasuk, kita kencangkan menggunakan tangan. Baut sudah separuh masuk ke bak crankcase, baru kita gunakan kunci boleh. Cuman jika baru menempel saja, usahakan jangan menggunakan kunci terlebih dahulu. Kalau bisa sebelum kita memasang itu dibersihkan terlebih dahulu. Jika kita ceroboh, ini salah satunya, ini terpaksa kita buka, kita las kembali, lalu kita senai. Dalam pengelasan ini mungkin menghabiskan dana 100.000 guys. Cuman yang lainnya juga, karena turun mesin kita harus mengganti pak, kita ganti lagi oli, dan ini lagi terpaksa juga melemar, itu menambah biaya yang lumayan. Padahal ini motornya masih bagus, bisa teman-teman lihat. Ini motor posisinya masih sangat mulus, cuman sayang sekali keteledoran gara-gara baut oli, motor jadi turun mesin. Oke, kita buka dulu bak crankcase, kemudian nanti kita akan kita bawa ke bengkel las Alma. Ini semua sudah kita buka, termasuk bagian kelahar, karena ini mau dilas jadi takutnya nanti semuanya ikut kepanasan, jadi ini saya lepas semua, termasuk di otomatis oli. Jika teman-teman ingin mengelas sebagian bak crankcase, usahakan semua yang ada termasuk seal usahakan untuk dilepas, karena pengelasan juga panas, jadi kita ambil amannya, kita lepas semua dan tinggal kita las nanti. Oke, ini perhatian buat kita semua teman-teman, harap sekali lagi berhati-hati dalam pengenangan baut oli, jangan diremehkan. Untuk hasil kelanjutannya ikuti video saya selanjutnya, dan untuk video ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.